Ya karena Bapak nggak tahu Mas posisi saya sekarang. Anaknya udah seperti ini. Oh gitu. Mbak Nala, Ya. ini jadi kalau saya mau menyebutnya ini Mbak Nala ini sebagai pengusaha, profesinya ya dokter hewan. Apakah pengusaha yang dokter hewan atau dokter hewan yang pengusaha nih? Dokter hewan yang pengusaha. Dokter hewan yang pengusaha. Iya. Berarti dokter hewan dulu baru jadi pengusaha. Ya, benar. Benar ya? Benar. Itu gimana awalnya kok bisa dokter hewan kemudian jadi pengusaha? Ini susah loh. Rata-rata ya pengusaha atau dokter hewan aja. Awalnya gimana ya Mas? Karena kebutuhan mungkin ya. Kebetulan ya. Ya benar. Gimana Mbak mengawali dari dokter hewan kemudian menjadi pengusaha itu? Kalau dibilang pengusaha ya Mas ya, saya merasa belum pantas sebenarnya Mas ya. Tapi ya alhamdulillahnya saya bekerja sama dengan beberapa peternak begitu. Jadi ayam-ayam dari peternak itu saya membawai beberapa komunitas peternak Mas. Itu kita berikan edukasi, kemudian kita berikan solusi ke mereka, dan hasil akhirnya panenannya juga kita ambil begitu. Nah alhamdulillahnya sekarang ada rumah potong ayam Mas, yang sudah lengkap izinnya, sehingga kita bisa masuk ke beberapa perusahaan industri gitu. Harganya lebih menjanjikan daripada terikat dengan harga pasar yang naik turun. Seperti itu. Mbak, sebelum masuk ke rumah potong ayam yang Mbak ya. Nala itu, Mbak Nala ini kan kalau saya lihat gelarnya DRH ya. Iya benar. Dokter hewan. Berarti benar. kuliahnya itu di Fakultas Kedokteran Hewan. Benar. Ya? Benar. Itu di mana kuliahnya? Dan Di tahun berapa? Erlangga, Universitas Erlangga, UNER, Surabaya. Tahun berapa Mbak? 2010. Masuk 2010. 2010, lulusnya 2015. Masuk 2010. Iya. Lulus 2015. 5 tahun ya. 5 tahun, 4 tahun S1, 1 tahun profesi. 1 tahun profesi. Iya. Nah, setelah lulus itu apakah langsung terjun menjadi pengusaha dengan memiliki rumah potong ayam itu atau bekerja sebagai profesi dokter tidak hewan? Tidak tiba-tiba. Jadi ketika saya kuliah semester 2 itu saya nikah Mas. Dinikahkan. Semester 2 sudah menikah? Semester 2 saya menikah. Umur saya dan suami itu lumayan jauh jaraknya Mas, kurang lebih 8 tahun. 8 tahun ya. Jadi memang usia suami sudah matang. Begitu. Beliau sudah Mbak, semester 2 usia berapa Mbak? 20 tahun ya? Belum ada 20 tahun. 19-an ya? Iya, ya segitulah Mas pokoknya. Itu tapi memang dari dulu pengennya nikah muda Mas. Oh gitu ya. Pengennya menikah muda. Terus saat itu suami sudah berdagang. Berdagang ya kecil-kecilan Mas, sambil kerja. Sambil kerja di salah satu pabrik gitu. Terus setelah itu ya singkat cerita saya lulus itu tahun 2015. Saya praktek dulu. Praktek dokter hewan? Ya, saya praktek jadi praktisi. Sambil ya nyuntik ya semua pasien-pasien hewan gitu Mas. Kucing, anjing, sapi, kayak gitu. Itu buka praktek sendiri di rumah? Ikut dokter hewan lain pernah. Pernah buka praktek sama teman juga pernah. Gitu, join praktek gitu sama teman pernah juga. House call juga. House call itu panggilan ke rumah-rumah gitu Mas. Oh ya, biasa ya kalau misalnya ada hewan yang bermasalah itu dipanggilkan dokter hewan. Ya, itu juga pernah. Sambil melamar kerja.
di beberapa perusahaan gitu. Karena status yang sudah menikah dan sudah beranak pinak. Sudah punya anak tuh ya setelah lulus Iya, kuliah. sudah. Mas. Ya? Semester 2 nikah, semester 5 punya anak. Koas punya anak lagi, Mas. 2 anak. Iya, jadi 2 anak. Terus Berarti memang benar-benar tidak kebutuhan itu ya. Iya, benar kebutuhan. Harga susu, pampers mahal. Benar. Terus saya melamar di beberapa perusahaan, Mas, nggak keterima. Gitu. Padahal saya lulus komlot, Mas. IPK 3,86. 3,86. 3,86 Unair. Uner ya. Iya, Unair tidak keterima kerja karena status. Ya, Status sudah menikah dan punya sudah anak. menikah ya? dan punya anak. Itu emang gitu. susah Mbak ya masuk perusahaan kalau sudah menikah dan punya anak itu. Kecuali Meskipun punya orang fresh dalam graduate. ya, Mas ya. Kecuali punya orang dalam, mungkin bisa bypass ya. Tapi kalau normal sepertinya sulit gitu. Ada berapa perusahaan yang menolak waktu itu Mbak? Sekitar 3 3 perusahaan. Karena semuanya status ya. Ada yang keterima tapi penempatannya jauh. Oh gitu. Gitu. Pesan suami, kamu boleh kerja tapi setiap hari kalau bisa pulang. Karena anak-anak sudah lama kamu tinggal. Aslinya dia arep ngomong, aku ki yo kangen awakmu wis mbok tinggal supaya gitu Mas ya. Tapi kan Anak di bawah ya. iya, apa gengsi gitu. Anak-anak dijadikan alasan gitu. Ya saya cari yang deket-deket, area penempatan Kediri, Blitar, Pare, nggak ada yang keterima semua gitu. Terus kemudian lewat orang dalam, Mas, mau keterima itu dengan penawaran gaji yang saat itu lumayan sih, Mas, sekitar 10 juta dan diberi fasilitas kendaraan roda 4. Dia bilang nanti gaji kamu sekian, kamu juga dibawahi mobil baru, bilangnya gitu. Saya tanya dong, kan nggak ada yang gratis Mas di dunia ini ya. Saya tanya, kira-kira targetnya berapa yang harus saya capai? Dia bilang nggak banyak kok, cuma 400-an ton, bilang gitu. Saat itu perusahaan pakan, Mas. Perusahaan pakan. Langsung dong, Mas, jiwa ibu-ibu saya berhitung dong ya, jiwa emak-emaknya itu berhitung. 100 rupiah aja kalau dikalikan 400 ton udah 40 juta. Dibuat gaji saya 10 juta, dibuat angsuran, kan nggak mungkin cash dong beli mobil ya, pasti mereka kan juga ngangsur kan, buat ngangsuri mobil 5 juta masih untung 2,5 juta pabriknya itu. Lapo aku gak bakulan dewe, saya gitu. Akhirnya dari situ yang awalnya suami saja yang menjual bahan baku pakan, dari situ saya izin ke suami. Tapi sudah kerja waktu itu yang gaji 10 juta? Saya alasan, Mas, saat itu sudah bertemu langsung dengan direkturnya kan ya, mau akad. Nah, untung di surat kontraknya itu, Mas, ada kata-kata seperti ini, harus siap ditempatkan dimanapun. Iya. Ya gitu. Nah ini yang saya jadikan alasan, Mas. Oh gitu. Saya bilang gini, Pak mohon maaf, di informasi awal tidak ada penyampaian ini, saya harus izin dulu ke suami. Saya bilang seperti itu. Padahal alasannya ya gara-gara target itu tadi, Mas. Tapi kan aku ya sungkan ya, Mas ya, dipikir aku ndak mampu mencapai target segitu. Akhirnya ya wes, saya pulang, terus ditanya dong sama suami, sama orang tua, gimana interviewnya? Enggak jadi, wes tak di rumah aja, tak gini aja gitu. Tapi dari situ saya wes lah, bismillah, karena sebenarnya kan suami atau istri yang bekerja gajinya ya tetap segitu kan gitu ya, Mas ya. Rezekinya ya memang segitu. Kalau memang bisa bekerja bareng dengan suami, insya Allah lebih berkah kan, katanya seperti itu ya, Mas ya. Akhirnya saya izin ke suami, aku boleh nggak ini bantuin kamu bekerja, saya seperti itu. Akhirnya kita kerja bareng. Dia fokus ngurus di produksinya, saya fokus ngurus di manajemennya, marketingnya, seperti itulah, Mas. Bagi tugas. Itu masih jual apa waktu itu dengan suami, Mbak? Kita Jual pakan ya, betul? Ya,
jual pakan, suplemen seperti itu, sama jual bibit ayam. Jual bibit ayam. Bibit ayam juga, macam-macam lah Mas. Pokoknya halal. Seperti itu. Tahun berapa sampai tahun berapa itu jual seperti itu? 2016 sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan ya. Ya, jadi di tempat saya ada beberapa dokter hewan juga yang bekerja dengan cara memberikan edukasi ke beberapa peternak, ke komunitas-komunitas ternak gitu, Mas. Tadi Mbak Nala cerita akhirnya memutuskan untuk berwira swasta ya, atau bekerja bersama dengan suami, tidak bekerja di perusahaan orang lain. Itu perjalanannya menurut Mbak Nala itu mudah atau susah sampai di titik yang sekarang? Sangat susah, Mas. Susah, Mbak? Sangat susah. Susahnya? Kok kelihatannya mudah ya? Dari 2018 sekarang sudah punya perusahaan sendiri. Sangat susah, sangat susah ya. Kalau seorang pengusaha itu dituntut untuk bisa survive dengan keadaan. Itu yang paling susah, Mas. Sedangkan kita dituntut untuk selalu berinovasi, kira-kira dengan cara seperti apa ini marketingnya ya, cara pemasarannya seperti apa. 10 tahun yang lalu dengan saat ini itu sudah beda cara pemasarannya, Mas. Itu sih, Mas. Sekarang sudah punya perusahaan sendiri ya, dan sudah berupa PT. Namanya kalau nanti dikoreksi Mbak ya, PT Surya Kencana Slaughterhouse ya. Itu adalah perusahaannya Mbak Nala bersama suami. Iya. Di bidang pemotongan ayam. Ya, benar. Potong ayam ya, betul pemotongan ya. Pemotongan ayam. Sebelum menjadi PT tentu saja Mbak Nala kan juga awalnya merintis itu. Nah, awal merintis sekarang menjadi sebuah perusahaan yang ya lumayan lah saya bilang ya. Nanti Mbak Nala bisa cerita ada berapa ekor ayam yang dipotong setiap hari, nanti bisa cerita. Itu bagaimana mengawali di awal-awal itu sebelum menjadi PT ya seperti sekarang? Sebelumnya saya juga punya ternak. Punya ternak sendiri? Punya itu masih setelah memutuskan berwirausaha atau memang sejak kuliah sudah merintis? Enggak, Mas. Jadi saya kuliah pun beasiswa, Mas. Oh, beasiswa, Pak. Beasiswa. Jadi memang Bapak Ibu orang yang menengah saja sih, Mas, bukan menengah ke atas gitu. Iya. Jadi tidak. Beasiswa bidik misi enggak ya? Iya, bidik misi. Bidik misi ya? Iya, saya bidik misi angkatan pertama. Tuh. Makanya dituntut nilainya bagus, Mas. Kalau enggak gitu kan dicabut. Itu. Terus saya tahun 2000 berapa ya, Silpa? 2017 mungkin. 1 tahun setelah saya 2016 itu kerja bareng sama suami kan. Saya kan juga ada bibitnya, juga ada pakannya juga. Itu saya sedikit-sedikit beternak mulai dari 5.000 ekor. Begitu. Langsung 5.000 ekor lumayan loh itu. Ya, lumayan. lumayan. Itu. Ilmunya dari mana sih, Mbak, beternak itu? Ilmunya dari kebutuhan, Mas. Benar-benar kebutuhan ya? Benar-benar kebutuhan. Gitu. Atau di Fakultas Kedokteran ini juga diajari sebetulnya beternak? Tidak ya, Mas ya, tidak. Ya. Jadi kalau dokter hewan memang dituntut untuk ngobati aja. Mindsetnya seperti itu ya. Kalau di Indonesia ya. Padahal kan lingkupnya dokter hewan ini sangat luas, Mas. Yeah. Sangat luas. Di karantina juga butuh dokter hewan untuk ngecek hewan lalu lintas juga kan. Tuh. Ya itu saya beternak. Terus suatu ketika harga ternak ini murah, Mas. Murah banget. Dari BEP-nya itu 20.000, harga pasar cuma 12.000. Harga panenan ayam hidup itu
cuma 12.000. Jadi kerugian saya itu sudah jelas Mas, per kilonya itu sekitar 7 sampai 8.000. Per kilo ayam hidup. Per kilo ayam hidup. Sedangkan harga daging di pasar itu tetap ya. Tetap ayam hidupnya turun, harga dagingnya tetap Mas. Itu. Terus saya mikir gini, seandainya ayam ini semua saya potong, tak jual ke pasar, kan aku nggak rugi-rugi banget kan, karena harga di pasar tetap. Ya. Gitu. Dari situ saya mulai memotong 50 ekor. Awal mula. Itu saya motong 50 ekor, terus saya jual ke grup RT. Grup RT Mas, lewat WA. Gitu saya posting, ibu-ibu kalau butuh ayam ini gitu. Saya punya gitu. Iya, saya punya gitu. Mbak pesan 1 kilo. Saya antar Mas, naik motor, saya antar gitu. Itu dari awal mula 50 ekor, terus kemudian naik 100 ekor. Motongnya di rumah. Yang motong siapa? Suami sendiri. Suami sendiri. Sama Mbak Nala juga? Iya, sama motong saya. Sendiri, Pak? Motong sendiri. Manual itu ya? Manual. Jadi terus kemudian dari yang cuma 50 ekor, ada pelanggan rumah makan Padang sehari minta 50 ekor. Sedangkan pasar saya yang 50 ekor ini tadi kan sudah berjalan kan Mas. Wah lumayan, motongnya bisa 100 ekor. Ya kan? Yang RT tadi ya. Benar. Terus kemudian ada pedagang pasar, Mbak aku butuh sehari 300 ekor tapi maksimal subuh sampai sini. Jadi setiap jam 1 malam itu suami sama saya bangun Mas. Jam 1 malam itu anak-anak sudah tidur, suami motong ayam, saya sing mbeteti kayak ngono lah Mas. Dikeluarkan jeroannya, dijadikan ayam yang bagus lah, karkas yang bagus seperti itu. Tuh. Berdua aja Mbak? Berdua, saat itu berdua. Masih berdua ya? Masih berdua. Belum bisa membayar pegawai? Belum bisa ya, saat itu belum bisa. Tapi lumayan lah, 2 orang harus motong sampai ratusan ekor. Terus banyak lah itu Mbak? Ya lumayan banyak Mas, dari yang ayam akhirnya jualan telur juga. Gitu. Jadi ya kadang malam gitu ya ngantar berdua sama suami, muter ngantar telur, ngantar ayam gitu. Terus dari situ ada permintaan banyak Mas, saya motong lumayan banyak. Dari situ mulai meng-hire karyawan. Ada permintaan filet. Jadi dada tok itu loh Mas, dada gitu ya? Yang daging ayam yang sudah tanpa tulang, sudah tanpa kulit. Kayak gitu. Akhirnya saya menjual filet dada, filet paha, kulit kayak gitu. Dari yang awalnya cuma ayam saja dijual per item. Dari situ kita akhirnya ada beberapa produk yang tidak langsung terjual. Dadanya terjual, pahanya terjual, tapi kan ada tulang-tulang yang tidak terjual. Tulang-tulangnya ayam apa itu? Seperti kerongkong, tulang paha itu kan nggak terjual Mas. Kalau motongnya cuma 1 ton, 2 ton itu mungkin nggak terlalu terbebani ya Mas, jumlah kerongkongnya ini. Pernah suatu ketika motong itu banyak karena permintaannya banyak, 3 ton Mas saat itu, 3 ton. Waduh, lah kok kerongkongnya sampai 500 kilo, ini aku jual kerongkong kemana? Nggak mungkin dong, semua orang tak paksa membeli kerongkongku ya kan. Terus dari situ akhirnya saya sama suami nekat Mas, beli ABF, air blast freezer, ruang pembekuan. Oh gitu. Itu seadanya uang di tabungan itu Mas, itu kita belikan ABF sama cold storage. Gitu. Setelah dari ABF kan kita simpan di cold storage. Itu ya berjalan sampai sekarang. Kerongkong itu juga ini ya, banyak permintaan ya? Banyak, bukan kerongkongnya sih Mas, kita ada produk yang namanya MDM atau Mechanical Debone Meat. Apa itu Mbak? MDM itu daging ayam dari tulang-tulang ini tadi. Jadi dia dimasukkan suatu alat. Alatnya itu memisahkan antara tulangnya dan daging-dagingnya.
Itu Mas, itu. Yang dijual berarti MDM-nya yang tulang itu. Iya. Jadi gini Mas. 1 ekor ayam hidup kan dia ada mulai dari ceker sampai ujung kepala kan Mas ya. Semuanya ini terjual. Tidak ada yang enggak terjual. Gitu Mas. Kecuali darah ya Mas ya. Darah ya kan. Kalau ayam semuanya terjual. Bulunya terjual, cekernya terjual, usus semuanya wis pokok terjual Mas. Dan tulang-tulangnya juga terjual. Kalau kita menjual tulang-tulangnya aja Mas dalam keadaan fresh atau belum beku, ini dia mungkin lakunya sekitar 6.000 per kilo. Oh iya. Ya, kalau kita bekukan dia bisa masuk ke industri, lakunya bisa 9.000 sampai 11.000. Kalau kita proses menjadi MDM, lakunya bisa antara 14.000 sampai 20.000. Lebih besar berarti ya. Lebih mahal lagi gitu. Karena diproses MDM dulu. Itu Mas, itu masuknya ke perusahaan industri seperti sosis, nugget, bakso. Ke situ masuknya berarti ya pasarnya. Gitu, pasarnya ke situ. Sekarang berarti ada berapa ekor ayam Mbak yang dipotong? Kan dari awalnya tadi 50, kemudian menjadi 100. Sekarang berapa setelah menjadi PT itu? Kalau rata-rata ya Mas ya, kita kalau misalkan pas lagi rame-ramenya permintaan, itu banyak Mas. Bisa sampai 80.000 ekor sehari. 80.000 ekor? Iya, tapi di hari apa itu? Biasanya mau hari raya sama mau Idul tahun Fitri. baru. Iya, itu permintaannya banyak banget. Sampai kewalahan ya kita. Tuh, kalau hari-hari biasa normal itu rata-rata 20.000 ekor. 20.000 ekor ya. 20.000 ekor. Itu ya sehari. angka fantastis loh, 20.000 ekor itu. Sudah pakai mesin semua kan Mbak itu? Sudah pakai mesin. Itu manual lagi. Itu tidak Mas. Tidak, mau 3.000 ekor itu 1 jam selesai. Sudah menjadi ini karkas belum ya itu ya? Sudah ya? jadi karkas ya. 1 jam 1 jam selesai sudah jadi karkas. Tapi belum diproses ya Mas, masih karkas aja. Gitu. Karena kan Jadi kita sudah dikeluarkan jeroannya. Sudah. Jadi kalau di RPA itu Mas ada ruang bersih, ada ruang kotor. Iya, gitu. Petugasnya pun nggak boleh swing. Gitu. Yang di ruang kotor ya wis tetap di ruang kotor. Yang bertugas di ruang bersih tetap di ruang bersih. Itu menurut Permentan sih Mas. Harus ya. Ya, seperti itu. Karena kita kan sudah berizin, jadi kita alurnya pun ngikuti aturan dari Permentan. Gitu. Saya mengatakan Mbak Nala ini salah satu pengusaha yang sukses lah dengan angka Semoga yang saja. ya angka. Terserah Mbak Nala mengatakan saya belum sukses Mas. Kalau melihat angkanya ya, angka yang dipotong itu sudah ya jadi indikator pengusaha yang sukses lah. Nah, Mbak Nala pernah merenung nggak misalnya kira-kira apa ya kuncinya ya kok bisa semaju ini usaha saya? Apa ya? Doa dari banyak orang sih Mas. Banyak orang itu siapa aja Mbak? Orang tua. Orang gitu. tuanya masih semua? Sudah nggak ada bapak. Oh, bapak nggak ada ya? Monggo. Kita minum dulu. Kenapa Mbak Nala menangis Mbak? Bapak udah nggak ada. Ya karena Bapak nggak tahu Mas posisi saya sekarang. Anaknya udah seperti itu. Oh gitu. Bapak kasih apa Pak dulu? Penjahit. Oh penjahit ya? Bapak saya penjahit. Tapi alhamdulillah ketika anaknya bapak saya semuanya
termasuk orang yang berhasil sih Mas ya menurut saya. Mas saya yang pertama tuh PNS, Ya. ngajar gitu sambil Iya. bertani juga. Terus mas saya yang kedua kontraktor, pemborong gitu. Terus saya dari ketiga Yang ketiga. bersaudara aja. Gitu. Nun sewu, berarti Bapak terakhir melihat Mbak Nala itu masih sebagai mahasiswa Oh, atau enggak. masih merintis usaha? Sudah punya seperti ini Mas, cuman belum Sebesar sekarang sebesar ya? sekarang. Belum sebesar sekarang. Tadi Mbak Nala mengatakan doa banyak orang ya. Selain orang tua siapa Pak yang mendoakan kesuksesan Ya, Mbak Nala? mungkin itu Mas, santri-santri pondok. Seperti saya kan setiap Jumat itu saya membagikan makanan Mas ke beberapa pondok. Gitu. Kalau dari sisi kualitas Mbak, karena tadi ketika Mbak Nala bercerita dari awalnya ibu-ibu RT, kemudian kok banyak permintaan. Ada kedua kemungkinan Mbak. Ya. Yang pertama bagus ayamnya, yang kedua murah. Itu yang mana? Atau dua-duanya? Saya kalau berdagang Mas ya, itu saya selalu mengutamakan kejujuran. Oh ya, betul. Gitu. Jadi kerja ini saya niati ibadah. Seperti itu. Rata-rata orang yang membeli di tempat saya itu mereka repeat order Mas. Selalu membeli lagi seperti itu. Karena saya sama suami itu terbuka Mas menjual. Ketika ayam mahal kami bilang, Pak, harga ayam hidup sekarang sekian, biaya operasional saya sekian. Itu dikatakan? Iya, disampaikan langsung ke saya pelanggan. menyampaikan seperti itu. Kira-kira Bapak bisa enggak, kalau misalkan saya kasih harga sekian, Bapak bisa jual enggak? Saya sampaikan seperti itu Mas. Misalkan orangnya seperti ini, mas kemahalan punyamu, gini. Ya udah Pak, kira-kira berapa? Udah harganya Bapak atur aja, yang penting saya nggak rugi. Saya gitu, itu saya katakan Mas, saya sampaikan gitu. Sampai seperti itu. Saya kalau dagang seperti itu Mas. Ada beberapa orang juga yang dia itu apa ya Mas, kayak mediator gitu. Mediator. Dan saya tidak pernah nyerobot Mas. Kata misalnya seperti ini, saya mengenal suatu pabrik A lewat sampean misalnya, lewat sampean. Mbak, saman suplai ke sana Mbak, jalannya kan sampean. Saya bilang, kira-kira masuk sana harga berapa? Nanti hitungannya sampean berapa? Wis Mbak, sembarang aku saman ke Ipiro. Katakanlah seperti itu ya Mas. Kalau akad awalnya saya bilang ya udah saya kasih 100 ya, saya gitu. Setiap kali saya ngirim barang ke sana, meskipun sampean nggak ngabari lagi ke saya kalau sana minta, haknya sampean tetap tak kasihkan. Itu yang membuat dagang saya awet sampai sekarang ya, karena beberapa orang ini tadi yang ya itu memang sudah haknya sampean gitu. Itu tetap saya kasihkan. Gitu. Akhirnya banyak yang bercerita, oh beli di Mbak Nala ini loh, apa ya, kualitas bagus. Kemudian Anda nggak sih mengatakan orangnya jujur itu, ada nggak sih? Ada Mas, ada. Tapi ya ada juga yang saya sudah berusaha jujur, dibilang masih kurang aja ya ada. Yes, macam-macam lah Mas ya, namanya pelanggan toh. Gitu. Ya. Itu sih. Sekarang selain memenuhi kebutuhan tadi ya pasar, ada lagi Mbak yang berdampak sosial atau ke program-program pemerintah misalnya? Ya seperti kemarin stunting itu kami juga salah satu penyuplai gitu. Jadi ada kerjasama dengan perusahaan BUMN itu untuk suplai ke Sumatera. Ke Sumatera? Iya, Sumatera. Untuk
penanganan stunting. Iya, penanganan stunting. Itu Mas. Program ini ya, yang makan sehat itu. Oh, bukan, program Beda. sebelumnya Sebelumnya. Makan sehat ini belum tahu dapat kuota berapa ya Mas, semoga saja. Stunting ini berarti kan untuk daging ayamnya itu kan? Untuk daging ayamnya. Untuk daging ayamnya kami saya suplai pemenuhan gizinya. Saya suplai untuk area Sumatera. Gitu. Sampai sekarang masih itu jalan. Kalau itu kan project ya Mas, project bukan program ya. Project kan kalau sudah selesai ya sudah gitu. Biasanya 1 tahun itu 1 kali itu. Targetnya berapa juta ekor seperti itu. Oh itu. Untuk beberapa wilayah yang ada angka stunting lumayan tinggi seperti itu Mas. Mbak Nala sebagai dokter hewan, apakah sekarang ilmunya masih kepake Mbak dokter hewannya? Oh masih dong. Masih. Apa berarti di usaha yang sekarang apa berarti? Gini Mas, ilmunya yang dipakai. Kalau rumah potong ayam itu wajib ada dokter hewan. Wajib ya? Wajib, nggak boleh, nggak lah ya. Itu karena salah satu syarat mutlak, nggak boleh ditawar. Oke. Saya sudah hemat karena dokter hewannya saya sendiri. Lumayan hemat. Nah itu wajib ada dokter hewan. Terus sebelum kita lakukan pemotongan itu ayam harus kita lakukan pemeriksaan antemortem atau sebelum kematian. Itu kita lakukan checklist seperti itu. Kalau memang ada yang kurang sehat ya kita berikan berita acara ke suppliernya. Ini ayamnya kurang sehat, nanti kita lakukan pembedahan. Kira-kira ayamnya kenapa? Karena pasti mempengaruhi di rendemennya Mas. Gitu, rendemen itu apa ya? Kayak hasil potongannya. Itu berpengaruh Mas. Ayam sakit sama ayam sehat itu berpengaruh. Itu sih Mas. Terus untuk menghasilkan produk yang bagus, nah ini juga ada ilmunya. Itu enggak asal-asalan gitu Mas, ada dokter ilmunya. hewan yang punya ilmunya berarti. Dokter hewan ada ilmu dasarnya. Tapi pedagang ayam itu ilmu prakteknya. Gitu. Kalau dokter hewan kan dasarnya ya Mas ya. Itu. Berarti masih kepake semua ini. Oh iya. masih terpakai. Berarti sebelum dipotong, Mbak Nala sendiri yang memeriksa itu. Ada petugasnya Mas, ada petugasnya. Saya tinggal tanda tangan. Itu nanti ngecek hasil akhirnya aja. Beneran sakit enggak sih gitu kalau pas ada kejadian-kejadian tertentu. Seperti itu. Ada itu D3 kedokteran hewan Mas. Oh yang di pegawainya ya? Iya, pegawainya untuk yang di pemeriksaannya. Tuh. Apakah di bangku kuliah waktu itu? Jadi dokter, kalau misalnya kuliah itu kan ada orientasi ya. Jadi kalau kamu misalnya kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan, nanti kamu jadi dokter hewan, kamu nanti bisa punya usaha peternakan yang besar, kamu bisa punya usaha potong hewan gitu. Itu memang ada seperti itu di orientasi awal kuliah itu? Nggak ada Mas. Nggak ada ya? Kalau lulus kuliah kan welcome in the jungle kan gitu ya. Terus karep-karep mau arep nondi gitu. Karena ya setelah lulus kuliah kan nasib kita ya di tangan kita sendiri kan Mas. Gitu. Nggak ada. Kalau di Indonesia belum ada kamu harus di sini itu belum ada. Gitu. Bahkan dokter hewan dituntut untuk bisa semua. Hewan kecil, hewan besar, unggas harus bisa semua gitu. Berarti kan menjadi berkah Mbak. Jadi kuliahnya itu sekarang kepake juga ilmunya ya. Punya usaha potong ayam itu. Iya Mas. Tapi memang dari dulu saya pengen jadi dokter hewan. Karena saya takut dengan darah Mas, darah manusia. Saya takut ya Mas. Gitu. Biasanya kan orang-orang kan kalau dokter hewan itu
pilihan kedua gitu Mas kalau masuk kuliah. Saya memang pilihan pertama dokter hewan. Dokter hewan. Iya, saya tidak pernah bercita-cita jadi dokter manusia atau apa, enggak pernah. Pernah memang senang hewan juga gitu. Kalau ilmu bisnis sambil berjalan berarti ya? Dari kecil mungkin Mas ya. Dari kecil itu sudah sudah ngerti piye yo carane nglumpukne duit kayak gitu dari kecil Mas, dari kecil. Saya kuliah sambil jualan juga Mas, jualan nasi. Waktu itu ya? Ya waktu itu karena nggak bisa makan kan Mas. Piye carane ben iya bener nggak bisa makan saya Mas. Saya sambil jualan nasi kuning yang dimikani gitu loh Mas. Oh iya. Saat itu saya ingat itu saya di depan kosan kan ada orang jualan sayur kan Mas. Itu kan ada nasi kuningnya juga. Itu saya nego orangnya, Bu, ini boleh ndak nasinya saya bawa dulu, saya bawa ke kampus. Nanti pulangnya saya kasihkan Ibu uangnya. Mau bawa berapa Mbak? Saya nyoba 10 biji dulu Mas. Itu saya kulaan saat itu 2.500, saya jual 4.000. Tuh, setiap hari itu Mas, setiap hari itu saya sambil jualan makanan. Ternyata kepake sekarang ilmunya di Oh iya, ternyata terpakai saat ini terpakai. Dan kalau pengusaha itu yang pertama yang perlu disiapkan tuh mental. Ya. Yang perlu disiapkan itu mental, karena yang namanya usaha tugasnya itu ya usaha Mas. Untuk urusan hasil itu kan bukan tugas kita kan ya. Itu ya pengusaha tugasnya usaha. Kadang banyak, kadang dikit, kadang nggak ada sama sekali. Sedangkan tanggung jawab seorang pengusaha ada banyak perut yang dihidupi. Tuh pengusaha itu mental yang perlu disiapkan. Mental apa itu yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha? Gak boleh cengeng, gak boleh gampang menyerah, harus selalu berinovasi. Gitu ya. Gitu. Selalu mencari solusi apalagi gitu. Kadang di setiap kesulitan pasti ada kemudahan di situ. Kayak sepertinya saat itu saya pernah Mas beternak, yang saya bilang itu saya pernah rugi sampai 17 pernah. 17 M. 17 M. Miliar. Ya, saya rugi pernah itu. rugi sampai segitu. Itu saya pernah. Dan itu memulai lagi dari nol berarti. Ya enggak 00 banget juga sih Mas. Enggak 00 banget karena dari yang saya sudah terbiasa memanage uang. Ini uang untuk jualan pakan, ini uang untuk beternak, ini uang untuk berdagang ayam. Itu enggak pernah saya campur dengan kebutuhan pribadi. Gitu. Jadi ketika ternak, budget yang saya anggarkan sudah finish ya, sudah mentok di situ. Ya udah. Saya tidak mencoba menyuntik dana yang ternak ini dengan uang saya yang lain. Gitu. Ya udah. Sebentar, kalau 17 M itu kalau orangnya nggak punya mental yang kuat itu sudah nyerah itu. Iya. Angkat tangan itu. Sudah. Ya mungkin begitulah Mas. Iya betul nggak sih Pak? Benar. Ya untungnya saya ada saya ada pemotongan ayam ini juga. Gitu. Jadi adalah Mas dibuat makan. Gitu. Ya. Oke Mbak Nala. Kayaknya kalau kita teruskan sampai berjam-jam ini. Banyak banget ilmu yang sudah dibagikan oleh Mbak Nala soal usaha, terutama di ini ya, potong ayam ya. Dan tadi soal peternakan dan bagaimana ketika orang mau menjadi seorang pengusaha. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan hari ini. Terima kasih Mbak Nala, sukses untuk usahanya dan untuk PT-nya Surya Kencana. Semoga semakin sukses. Amin. Terima kasih. Terima kasih.